Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Tijaniatul Habibah dari Manajemen B NIM 076. Kali ini saya akan membahas tentang 13 hal dalam sholat yang jarang diketahui. Kita langsung bahas yang pertama. Jadi, sikap dada lurus ke kiblat dan jangan berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kiblatnya di sini nih, nah aku yang sholat itu nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh kayak gini, jadi harus lurus ke dan diam, jangan berubah kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Tidak perlu mengusap tangan ketika selesai membaca kunut. Jadi kita ketika selesai membaca kunut, nah langsung sujud, nggak perlu kita mengusap tangan dulu baru sujud. Nah itu nggak perlu ya dilakukan. Lanjut yang ke nomor 3. Ketika ruku, telapak tangan lurus menempel ke lutut. Jadi posisi tangan tuh kayak gini, lurus dan rapat, gak renggang ya. Nah, untuk posisi menempel ke lututnya aku bakal taruh di gambar sebelah. Oke, kita lanjut yang nomor keempat. Mengangkat tangan setelah berdiri dari ruku itu tidak wajib, kecuali kalau kalian lagi berjamaah. Kalau misalnya imam kalian tuh mengangkat tangan, kalian ya harus mengangkat tangan. Tapi kalau misalnya imam kalian itu nggak mengangkat tangan, misalnya dari ruku terus langsung berdiri dan tangannya itu diem, jadi kalian sebagai makmum ya nggak perlu mengangkat tangan. Oke, lanjut ke nomor yang kelima. Posisi duduk di antara dua sujud sama seperti posisi tahiyat awal. Nah, untuk ini aku kasih gambar di sini. Lanjut ke nomor ke-6. Posisi tangan dan jari ketika tahiyat dan duduk di antara dua sujud harus tepat di atas ujung lutut. Nah, untuk itu aku langsung taruh gambarnya di sini. Lanjut ke nomor yang ke-7. Penggunaan mukena pada wanita pada bagian wajah harus menutupi ujung dagu. Nah, untuk ini itu harus di sini ya, di ujung dagu. Kalau misalnya kalian khawatir bukannya itu merosot ke bawah, jadi kalian tambahin aja di atas sini, di bawah bibir ya, gitu. Kalau aku biasanya di sini. Nah, untuk gambarnya aku langsung taruh di sini. Oke? Lanjut ke nomor yang ke-8. Ketika bimbang atau ragu terhadap jumlah rakaat sholat, nah itu harus ditambahin. Jadi kalau misalnya aku nih sebagai yang lagi sholat dan aku ngerasa bahwa aku tuh udah rakaat ketiga, padahal sebenarnya aku tuh lagi rakaat kedua gitu. Jadi karena aku ragu, aku harus menganggap aku nih lagi rakaat kedua dan nanti aku juga menambah kayak gitu. Untuk bimbang atau ragu terhadap rakaat itu, nanti di akhirnya, di rakaat yang terakhir kita sujud sahwi, sujud 2 kali ya sahwi itu, dan membaca subhanallah la yanamu wa la yashu, seperti itu, dibaca 3 kali. Lanjut yang ke-9. Maju atau mundur saat sholat. Nah, ketika aku baru datang nih, aku sebagai jamaah yang telat, aku baru datang dan di itu tuh di soft terakhir itu nggak ada lagi kayak gitu, kayak aku cuma sendirian di soft yang terakhir. Nah, untuk itu aku langsung maju aja ke soft yang di depannya. Kalau sekiranya tuh muat buat aku tambahin kayak gitu, aku langsung maju dan langsung mengikuti jamaah. Tapi kalau misalnya aku nggak memungkinkan maju ke depan, maju ke barisan depan karena itu tuh udah pas banget, udah nggak muat buat aku maju, nah aku nyuruh orang buat mundur dengan cara aku giniin aja, kayak nyuruh mundur gitu, ngasih isyarat. Dan untuk orang yang udah kecolek atau udah diberi isyarat kayak gitu, usahakan dia tuh mundurnya itu perlahan, jangan langsung mundur gitu ya, soalnya dikhawatirkan menimbulkan gerakan keras seperti itu. Lanjut ke nomor yang 10. Pengganti imam saat kondisi tertentu. Nah, untuk ini ketika lagi berjamaah dan ketika imamnya itu pingsan atau meninggal seperti itu, tapi semoga aja nggak sampai meninggal ya, ini kan ke kondisi tertentu seperti itu. Kalau udah di kondisi seperti itu, kita sebagai makmum yang softnya itu lurus banget sama imam, di belakangnya pas, kita tuh harus menggantikan imam seperti itu. Lanjut yang nomor 11. Makmum masbuk. Nah, untuk makmum masbuk ini adalah makmum yang tidak ikut rukunya imam.
Jadi kalau misalnya aku nih mau masbuk, aku datang imamnya itu udah tahiyat ternyata, jadi udah tahiyat akhir gitu ya. Jadi aku sebagai imam masbuk ya langsung takbir dan langsung mengikuti tahiyat seperti itu. Tapi itu nggak dihitung rakaat satu ya, karena kita tuh harus setelah imam salam, jadi kita itu harus berdiri lagi untuk mulai rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti itu. Lanjut ke nomor 12 ya, tumanina. Nah, untuk tumanina sendiri ini udah termasuk rukunnya sholat kan. Jadi usahakan buat kalian itu jangan terburu-buru dalam sholat dan harus tumanina. Tumanina itu lamanya tumanina nih ya, kalau diumpamakan itu sama seperti ketika kita membaca subhanallah seperti itu. Nah, itu kan nggak terlalu lama ya, nggak sebentar banget gitu loh. Jadi usahakan buat kalian tuh tumanina seperti itu ya. Lanjut ke yang terakhir, nomor 13. Saat sujud, telapak tangan dan dahi menempel ke tempat sujud. Nah, untuk ini banyak banget wanita yang pakai mukena potongan kayak gitu, dan ketika sujud malah ketutupan sama mukena. Misalnya gini nih, sujud tapi mukenanya itu tapi dahinya itu kena mukena. Nah, itu nggak boleh ya. Usahakan telapak tangan dan dahi itu menempel sempurna ke alas sujudnya. Kenapa nggak bisa pakai mukena? Maksudnya nggak boleh nempel kayak gini karena kan mukena ini kalau ketika kita berdiri itu kan ikut ke angka juga toh, maksudnya nggak tetap kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja 13 hal yang aku bahas kali ini. Mungkin di antara kalian masih banyak ilmu yang jarang diketahui dalam sholat, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke praktek sholat subuh. Yuk! Usolli fardu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tabalani fiman tawalait wa barik li fima atait wa gini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yahdi man walait wa la ya'izzu man atait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu wa lamma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatun mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.